Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak Bu Guru yang disayang Allah. Kegiatan kita hari ini yaitu bercerita kisah Nabi Ismail. Ada yang sudah tahu siapakah Nabi Ismail itu? Dan bagaimana kisahnya ya? Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri. Yang pertama yaitu Siti Sarah dan istri yang kedua bernama Hajar. Hajar melahirkan anak laki-laki yang bernama Ismail. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dan Hajar. Sarah merasa tidak senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali Sarah meminta Hajar dan Ibrahim beserta putranya Ismail untuk hijrah dan pindah ke negeri lain. Atas wahyu yang diberikan Allah, akhirnya Nabi Ibrahim mengajak pindah Siti Hajar dan Nabi Ismail ke kota Mekah. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang tinggal di sana, dan daerahnya pun masih sangat tandus dan gersang. Sementara itu, Hajar termangu. Tiba-tiba Ismail menangis keras. Lalu Bunda Hajar tersentak. Air, di mana aku dapatkan air? Air susuku mengering. Sedangkan di tempat ini sangat tandus dan gersang. Nah, anak-anak Bu Guru, apakah Hajar menemukan air di tempat gersang itu? Hajar berlari menuju puncak bukit terdekat. Beliau berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah kami dari mati kehausan. Limpahkanlah air kepada kami." Lalu Hajar berlari kembali ke bukit pertama dan bolak-balik antara dua bukit, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tetapi tak setetes pun air ditemukan. Dan perjuangan Bunda Hajar mencari air di antara dua bukit itu diabadikan oleh Allah dalam satu rukun haji, yaitu Sya'i, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Siti Hajar segera berlari menghampiri Ismail, dan tangis bayi itu semakin keras. Ketika Hajar hendak menggendong Ismail, namun tangannya terhenti. Dengan rasa tak percaya, dia melihat pasir basah di dekat kaki Ismail. Air. Dengan harapan menggunung, dia menggali dan terus menggali. Piu! Dan memancarlah air dari dalam tanah terus memancar. Kemudian Hajar memberi Ismail minum sambil tak henti-hentinya mengusap air mata. Beliau bersyukur atas karunia Allah tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Rombongan kafilah yang melintasi daerah tersebut melihat telaga kecil yang ditunggui seorang ibu dan anaknya. Kemudian Bunda Hajar mempersilahkan para kafilah tersebut menggunakan air telaga. Dan mereka terheran-heran karena rasa airnya yang begitu nikmat. Seraya mereka berkata, "Sungguh tempat ini adalah tempat yang diberkahi Allah." Nah, anak-anak Bu Guru, bertahun-tahun kemudian tempat itu menjadi ramai. Sekarang kita mengenalnya dengan sebutan Kota Mekah. Sedangkan telaga kecilnya disebut Telaga Zam-Zam.
Di kota itulah Nabi Muhammad SAW lahir. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim berdakwah, dan tibalah ia kembali dan berkumpul bersama keluarganya. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba redup. Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Nak, semalam Allah menurunkan perintah melalui mimpi, dan dalam mimpi itu ayah menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, Nak?" Tanya Nabi Ibrahim sambil menatap mata Ismail. "Ayah," jawab Ismail dengan cepat, "laksanakanlah perintah Allah itu. Insya Allah ayah akan melihatku termasuk orang-orang yang bersabar." Dikisahkan, iblis mengganggu dan berkali-kali membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan Nabi Ibrahim pun menggenggam kerikil, kemudian melemparkannya ke wajah iblis itu. Anak-anak Bu Guru, Allah mengabadikan peristiwa itu dalam ibadah haji. Setiap jamaah haji wajib melempar kerikil di 3 tempat tersebut. Masing-masing disebut jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, ketika pedang itu berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti oleh seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Nabi Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan oleh semua umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Kemudian kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.